Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Tuhan mengasihi Tuhan dan merindukan Tuhan hari ini, boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bersehati, bersepakat, kita akan berdoa. Tundukkan kepala. Terima kasih, kami datang dengan segala kerinduan kami. Kami datang karena kami mengasihi Tuhan. Hari ini kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, biar kami menikmati kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan disenangkan atas pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap masuk dalam hadirat Tuhan katakan amin. Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite di Mall GTC dan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Nur Anggraito MTH. Gembala dan seluruh jemaat GBI MCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja.
melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Di dalam setiap nafas kami, di dalam setiap tindakan kami, biar Tuhan saja yang besar dalam hidup kami. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, Janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Kami naikkan pujian penyembahan kami, Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Oh, ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, Janji-Mu setia untuk
Yesus kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selama. Mari sama-sama berdiri buat Tuhan kita Bapak Ibu. Yesus kau besar, kuasa-Mu ajaib, Janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus kau besar, Yesus kau besar, kasih-Mu nyata Kau ditinggikan untuk selamanya. Sama-sama angkat tangan, katakan Yesus kau besar, Yesus kau besar. kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus kau besar, Yesus kau besar, Kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. kau ditinggikan, kau ditinggikan untuk selamanya, kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Kami puji, We give you praise, we give you honor, Jesus. Hallelujah. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau. Kinaralama takaralamo, shikaralama takaralama. Bagimu Tuhan, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama yang sepakat dengan saya Bapak Ibu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan kita. Saat Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami. Wow. Bagi-Mu Tuhan segalanya. Haleluya. Yesus, Yesus, kami mengasihi-Mu. Beri yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Yang terbaik buat Tuhan. Shikarala parala mata karalamo, kinarala mata karalamo. Kami bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami hari ini. Haleluya. Shikarala parala 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 parala. Lebih lagi, sembah, 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 sembah. Kinarala mata karalamo, shikarala parala parala parala. Shikarala parala 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 parala. Shikarala parala 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 parala. Kinarala mata karalamo. Haleluya. Sama-sama dengan senang hati mengatakan buat Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi
sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji harap ada, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan kita. Kami bersuka cita buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami ada di hadirat-Mu. Kami ada di bait-Mu. Kami menikmati kasih. Kami menikmati kebaikan-Mu ya Aba. Pagi ini kami merindukan lawatan-Mu lebih lagi ya Aba. Jawab setiap doa anak-anak-Mu. Biar hari ini yang datang, yang sakit disembuhkan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dan kami berdoa Tuhan, kami mengalami faedah, kami mengalami kebaikan dari ibadah yang kami ikuti hari ini. Karena itu Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami juga akan dilayani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito. Tuhan terima kasih ya Abah. Kami percaya Tuhan telah menaruh perkataan-Mu untuk disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Karena itu biar pengurapan yang luar biasa turun atas hamba-Mu. Semua yang disampaikan karena pengurapan Tuhan. Bukan kekuatan kemampuan hamba-Mu semata ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dilayani pagi hari ini. Mari angkat dua tangan saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat dua tanganmu, katakan nyanyi dan bersoraklah.
nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian. Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan haleluya. Haleluya. Kami siap diberkati pada pagi hari ini. Tanah hati kami biar seperti tanah yang subur. Setiap perkataan yang ditabur akan bertumbuh, akan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita besar pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Nur Angraito. Pak Nur adalah ketua dari STTI Jogja, ketua 3. Pak Nur juga adalah gembala sidang dari GPI BI Kalasan Jogja, dan Pak Nur adalah salah satu dosen, buat saya dosen favorit. Bapak Ibu, saya sangat diberkati oleh Pak Nur, hatinya juga banyak pengalaman-pengalaman pelayanan yang luar biasa, yang saya percaya hari ini kita pasti akan diberkati dengan kehadiran Pak Nur. Pak Nur, selamat melayani Pak, kami siap untuk diberkati pagi ini. Tuhan berkati Pak. Shalom, puji Tuhan. Saya senang Pak Ishak bisa bersama-sama melayani di GBI MCC Makassar ini. Hari ini saya ingin berbicara yang saya ambil dari Injil Yohanes yang saya beri judul Tuhan tak pernah kewalahan. Tuhan tidak pernah kewalahan. Artinya orang tidak bisa berpikir Tuhan terlalu sibuk sehingga tidak memikirkan kita. Tidak bisa orang berkata Tuhan terlalu banyak persoalan-persoalan di bumi ini sehingga Dia tidak memikirkan kita. Jadi Tuhan tidak pernah kewalahan dan Dia selalu memperhatikan umatnya, saudara dan saya. Amin. Ya, kita lihat sekarang Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora, ini laut danau, karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut."
Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan teks ini, Yohanes pasal 6 di situ, konteksnya di situ baru saja terjadi KKR dan mujizat yang luar biasa. Kenapa saya bilang KKR dan mujizat yang luar biasa? Itu ada ribuan orang yang datang. Zaman itu loh, ribuan orang. 5.000 lebih. 5.000 lebih yang datang, dan mereka dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan oleh Tuhan Yesus di gunung. Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berkhotbah, dan mereka seperti kehausan karena sudah lama mereka tidak mendengar nabi, mereka tidak mendengar suara Tuhan. Kemudian Yesus di sini mengajar mereka, berkhotbah kepada mereka, mereka seperti dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak pernah mendengar dari ahli Taurat, dari Farisi, dari para imam penguraian firman Tuhan yang begitu menakjubkan di situ. Tapi Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai mereka seperti ternganga-nganga. Kemudian bukan hanya itu, tapi Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 lebih itu, bahkan sisa 12 bakul, kita tahu semua. Sehingga ini begitu luar biasa. Umat Tuhan waktu itu, ini lain daripada yang lain. Ini tidak seperti guru-guru mereka, tidak seperti ahli Taurat, tidak seperti Farisi ini. Bahkan ini jauh lebih hebat dari Musa. Ini luar biasa. Sehingga mereka ingin meminta Tuhan Yesus menjadi raja. Ini konteksnya. Nah, dalam situasi seperti itu, ribuan orang yang ingin menghendaki Tuhan Yesus jadi raja. Tuhan Yesus mengundurkan diri dari keramaian itu. Tuhan Yesus mengundurkan diri dari suasana seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus retreat, kalau bahasa sekarang, dengan Bapaknya. Bersendiri dengan Bapaknya. Bersendiri dengan Bapaknya. Ini semua orang menginginkan jadi raja. Dia bersendiri dengan Bapaknya. Dalam konteks seperti itu, para murid seperti diabaikan. Para murid tidak diajak ke naik gunung, malah para murid diminta, kamu menyeberang danau dan pergilah ke Kapernaum. Aku mau sendiri dengan Bapakku. Tapi jelas murid-murid nggak mau menyeberang sendiri. Awalnya dia menunggu. Mereka menunggu Tuhan Yesus turun dari gunung, menunggu Tuhan Yesus pulang dari retreat, menunggu Tuhan Yesus dari doa dengan Bapaknya. Tapi Tuhan Yesus tidak datang. Tuhan Yesus tidak datang. Akhirnya mereka mengambil keputusan, Tuhan Yesus menyuruh menyeberangi danau, pergi ke Kapernaum. Tapi kok sampai sekarang belum datang. Sampai sekarang belum tiba. Mungkin mereka berpikir, begitu sibukkah Tuhan Yesus dengan dirinya, dengan Bapaknya sehingga melupakan kami? Begitu semrawutnya pikiran Tuhan Yesus memikirkan ribuan orang yang menghendaki dia menjadi raja sehingga dia tidak memikirkan kami. Mungkin 1000 tanya ada di dalam hati mereka seperti itu, tapi akhirnya mereka karena sudah malam dan mereka ingat pesan Tuhan Yesus suruh menyeberang ke danau dan pergi ke Kapernaum, maka mereka akhirnya memutuskan untuk menyeberang danau itu sekalipun tanpa Tuhan Yesus. Tentunya mereka berpikir, kita seberangi aja, bukankah saya, mungkin itu Petrus, Yakobus, mungkin Yohanes, orang-orang pantai, orang-orang di sekitar Tiberias, orang-orang di sekitar Danau Galilea itu, pasti mereka adalah anak-anak nelayan yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan danau itu, yang sejak kecil sudah biasa dia mencari ikan di danau itu sudah sejak kecil.
dia berlayar di danau itu, mereka merasa, saya bisa, kami mampu, sekalipun Tuhan Yesus tidak bersama-sama. Enggak apa-apa, mereka sudah kenal situasi danau itu, mereka sudah tahu danau itu mana yang dangkal, mana yang dalam, mana ada ikan, dia sudah tahu semua. Mereka tahu situasi seperti itu, sehingga mereka malam itu mengambil keputusan untuk menyeberang, sekalipun Yesus masih sendiri di gunung dengan Bapaknya. Nah, tapi malam itu adalah malam yang mungkin bagi mereka ini malam petaka. Karena angin kencang menerpa perahu itu, gelombang yang keras menghantam mereka, dan mereka merasa angin ini, gelombang ini bukan angin biasa, bukan gelombang biasa. Ya, kalau angin biasa, gelombang biasa, kami sudah terbiasa, kami sudah biasa. Tapi ini sesuatu yang sulit dimengerti oleh mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan yang luar biasa dan ketakutan yang luar biasa. Mereka begitu takut dengan situasi ini. Mereka merasa ini bukan sekedar angin sakal, bukan sekedar ombak, bukan sekedar gelombang yang menghantam perahu mereka. Mereka begitu takut luar biasa. Mereka ketakutan. Mereka seperti ada teror. Seperti ini pasti mati. Ini pasti tenggelam, seperti ada teror seperti itu. Mereka ketakutan. Ini tidak ada Yesus. Yesus masih di gunung. Ini dihantam ombak yang bukan sekedar ombak, dihantam badai yang bukan sekedar badai. Mereka seperti ada teror itu. Mereka takut. Jemaat yang saya kasih, saya ingat waktu awal tahun 2020, sekitar Januari gitu, kita sudah mendengar dari berita-berita di televisi, dari internet barangkali, bahwa virus corona ada di Wuhan, di Cina, dan mereka ketakutan. Tapi kita di Indonesia Januari 2020 itu masih nyaman-nyaman saja. Mungkin kita berpikir, itu paling kayak virus MERS dulu, kayak flu burung dulu. Ya, virus itu biasalah seperti itu. Jadi tidak ada ketakutan sama sekali. Februari mungkin masih belum ketakutan, tapi ketika Maret itu virus itu ternyata sampai di Indonesia, dan ternyata virus corona itu yang dikatakan penularannya begitu cepat, dan akhirnya begitu merambah ke seluruh negeri ini. Kemudian siang kena, sore bawa rumah sakit, meninggal terus, seperti itu. Kemudian akhirnya kita berpikir, wow, ketakutan. Karena ini semua dihantam. Baik itu menteri maupun rakyat biasa. Baik itu pendeta kiai maupun umat Tuhan. Orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa. Wow, begitu seperti teror dengan ketakutan karena virus corona itu. Orang nggak berani keluar, di rumah ditutup, tidak berani keluar. Kalau cari makanan ya pakai GoFood atau apa seperti itu. Jadi nggak berani. Ketakutan yang seperti itu barangkali yang dihadapi oleh para murid, takut setengah mati. Dalam ketakutan itu pasti dia berpikir, aduh, kenapa Tuhan Yesus tidak bersama kita? Kenapa dia terlalu banyak memikirkan orang-orang yang ingin menjadikan dia raja? Kenapa dia hanya dengan Bapaknya dan dia tidak memikirkan kita? Kita dihantam ombak, kita dihantam gelombang, kita dihantam angin sakal, dan kita bisa terbunuh dengan ini. Kenapa Tuhan Yesus tidak memperhatikan? Mungkin itu pikiran mereka. Mungkin mereka berpikir, aduh, Tuhan Yesus betul-betul sudah tidak memperhatikan kita. Tapi dengar baik-baik, sekalipun Tuhan Yesus sendiri dengan Bapaknya, hati Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada murid-muridnya.
Tuhan Yesus tahu ketika mereka menghadapi gelombang. Tuhan Yesus tahu ketika mereka menghadapi gelapnya malam itu. Tuhan Yesus tahu ketika mereka dihantam oleh angin topan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus tahu. Dan lebih daripada itu Tuhan Yesus tahu mereka ketakutan. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan Yesus datang tepat waktunya. Tuhan Yesus datang beserta kepada mereka tepat pada waktunya. Tuhan Yesus datang tepat kepada saat-saat di mana mereka krisis. Mungkin krisis iman juga dalam situasi yang seperti itu, tapi dalam saat krisis, dalam saat kritis itu, Tuhan Yesus datang mendekati mereka, Tuhan Yesus menyertai mereka. Dari sini kita bisa melihat satu prinsip kebenaran. Bahwa kalau saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan, kalau saudara dan saya adalah umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, hidup bersama-sama Tuhan, tidak pernah Tuhan membiarkan kita seorang diri. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang perhatiannya, hatinya tertuju kepada kita, situasi yang bagaimanapun, suasana yang bagaimanapun, kondisi yang bagaimanapun, kita mungkin seperti tak berdaya, tak mampu, kita menyerah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya sendiri. Dia datang tepat pada waktunya ketika murid sedang bertarung dengan ombak, gelombang, danau yang menghantam perahunya. Allah beserta mereka. Allah datang bersama mereka. Allah adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta kepada saudara, kepada saya, kepada umat miliknya, kepada umat tebusannya. Dia adalah Allah yang beserta saudara dan saya. Dan yang menarik, ketika Tuhan Yesus datang, mereka ketakutan, dikira hantu. Kemudian Tuhan Yesus di dalam ayat 20, dia berkata begini. Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Bagi saya ini luar biasa karena Tuhan tidak marah terhadap ketakutan mereka. Tuhan tidak menegur mereka, kok kurang percaya, kok kurang beriman. Tidak di sini, di teks ini maksud saya. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Nah, kata itu, kalimat itu terjemahan bahasa Yunani dari kata ego emi me phobeiste. Jadi kata ego emi itu adalah aku adalah aku. Coba bayangkan, mereka ketakutan, kemudian Tuhan Yesus berkata, aku adalah aku. Nah, barangkali kalau kita orang Indonesia mungkin nggak ngerti, aku adalah aku, ya iyalah aku adalah aku, apa sih kan gitu. Tapi saudara mesti tahu mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang Israel, mereka selalu ingat tokoh mereka adalah Musa yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju Kanaan. Di samping tokoh-tokoh iman sebelumnya, tapi Musa adalah tokoh yang membawa mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Ketika Tuhan Yesus berkata, ego emi, aku adalah aku. Mereka ingat bagaimana Tuhan ketika bertemu dengan Musa. Kemudian Musa diutus oleh Tuhan. Musa bertanya, siapa engkau? Siapa namamu? Kalau nanti aku ditanya tua-tua Yahudi, siapa yang mengutus kamu? Siapa engkau? Saudara ingat di Keluaran 3:13, Tuhan berkata apa? Hayah eser hayah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ego emi. Hayah eser hayah. Aku adalah aku. Ego emi. Itu artinya apa? Hayah. Kita tahu hayat ilmu hidup.
Haya Eser Haya itu adalah Yahweh. Yang orang Yahudi tidak berani menyebut dengan sembarangan karena dia adalah yang kudus, non jauh di sana, transcendent, tapi juga imanen. Dia self-existent, dia maha kuasa, dia pencipta semesta. Nah, coba bayangkan, ini murid-murid ketakutan ketika dihantam oleh ombak, angin, topan, ketakutan. Kok sendiri? Ternyata tidak, Tuhan Yesus datang beserta. Kemudian masih takut melihat Yesus, malah takut, ketakutan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai, ego emi." Tuhan yang berkata, "Aku ini adalah Yahweh. Aku ini adalah yang memanggil Musa, yang disembah oleh Musa. Aku adalah penguasa." Ingat enggak ketika Musa saya panggil untuk keluarkan Mesir dari Mesir? Ada laut Tiberau. Tuhan bisa menyeberangkan mereka. Ada padang gurun yang panjang. Tuhan bisa menyertai mereka. Aku Yahweh yang disembah Musa. Aku Yahweh yang memberi mana dari surga. Bukankah kemarin kamu sudah saya beri roti dan ikan dan kenyang? Aku Yahweh yang menguasai alam semesta. Aku bisa menolong kamu sekalipun hantaman badai, topan, gelombang, seperti mau menghancurkan perahumu, tapi aku adalah Yahweh. Tuhan Yesus berkata begitu. Ego emi. Haya Eser Haya. Dan yang menarik, kata yang kedua, dia bilang me phobeiste. Me itu ingkar jangan. Phobeiste itu kalian ingat kata fobia? Itu dari kata ini. Phobeiste. Nah, karena ini imperatif atau perintah, tapi ingkar, jadi jangan. Present, jangan terus-menerus fobia. Jangan terus-menerus takut seperti itu. Me phobeiste. Jangan takut. Seperti itu. Jadi, kalau kamu tahu yang menyertai kamu itu siapa? Yahweh. Yang menyertai kamu itu siapa? Self-existent. Yang menyertai kamu itu siapa? Pencipta semesta alam. Yang menyertai kamu itu yang berkuasa atas alam semesta. Lah ini danau ini kan hanya kecil kayak gini. Aku yang menyertai kamu. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira begitulah. Itu sebabnya Tuhan berkata, me phobieste. Jangan takut. Jangan fobia. Fobia itu macam-macam ya. Ada orang yang fobia dengan ketinggian. Ada yang fobia dengan ayam. Ini menarik. Orang ketemu ayam, dia ketakutan luar biasa. Itu fobia. Malah kalau saudara pernah nonton TV dulu, ada ya public figure yang di televisi, fobia terhadap apa? Rambutan. Ketika lihat rambutan, dia takutnya setengah mati. Jadi fobia itu ketakutan yang tidak wajar. Ketakutan yang sebenarnya tidak masuk akal. Nah, Tuhan sebenarnya sedang berkata begitu. Ya mungkin ombak, angin yang menghantam kapal ini, yang menghantam perahu kamu, malam yang gelap gulita, itu mungkin ketakutan yang mungkin bagi kamu wajar. Sekalipun kamu adalah para nelayan, mungkin sudah terbiasa menghadapi itu wajar barangkali. Tapi kamu tahu tidak? Ego emi. Aku adalah aku. Aku ini pencipta semesta alam. Aku ini maha hadir. Sekalipun aku di gunung, aku tahu kamu dalam keadaan seperti aku itu maha kuasa yang mengatasi semua alam semesta. Persoalan-persoalan alam semesta. Semua. Karena aku adalah aku. Ego ini. Haya Eser Haya. Kalau melihat
badai topan seperti itu. Bagi Tuhan Yesus itu ketakutan yang tidak wajar. Kalau kamu tahu siapa saya, Tuhan Yesus berpikir begitu. Kalau kamu mengenal aku adalah aku yang menyeberangkan Musa di Laut Tiberau hanya dengan tongkatnya, kemudian Laut Tiberau terbelah. Aku yang memimpin Musa membawa bangsa yang tegar tengkuk itu keluar dari Mesir dan akhirnya menyeberangi padang gurun dan sampai. Masakan aku tidak bisa menyeberangkan kamu dari danau ini sampai ke Kapernaum. Jadi siapa pengenalan Anda mengenai Tuhan? Kalau pengenalan Anda mengenai Tuhan, pencipta bumi langit dan segala isinya, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu real. Masalah-masalah yang kita hadapi nyata. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sungguh. Bukan halusinasi, bukan mimpi, bukan angan-angan, itu real. Kesulitan yang kita hadapi sekarang, kita mungkin sulit ekonomi kita, itu real. Kita harus hati-hati jaga kesehatan, itu real. Proses sosial menjadi tidak wajar, itu real. Ada masalah-masalah yang sulit di dalam kehidupan, baik itu secara masyarakat, secara umum maupun gereja, itu real. Tapi siapakah Yesus? Siapakah juru selamat kita? Siapakah sesembahan kita? Kalau kita tahu dia yang berkata, ego eimi, me phobieste. Dia yang berkata kepada Musa, haya eser haya. Dia yang berkata kepada saudara dan saya hari ini, aku itu adalah pencipta bumi langit dan segala isinya. Aku itu yang telah datang ke dunia, yang telah memberikan nyawaku untuk kamu sekalian supaya kamu ditebus dosanya, yang telah bangkit memberikan kehidupan bagi kamu, yang menyediakan surga bagi kamu. Aku yang sudah memberi yang terbaik kepadamu. Masakan aku membiarkan kamu binasa di danau itu? Siapakah aku? Aku adalah aku. Jangan takut. Jadi kalau saudara berpikir, Tuhan kewalahan ini menghadapi situasi dunia ini yang begitu rumit, yang begitu sulit, pandemi yang begitu sulit, ada krisis sosial, krisis ini, krisis. Tuhan kewalahan. Siapakah Tuhan? Tuhan kita adalah pencipta bumi yang langit dan segala isinya. Dia tidak pernah kewalahan dengan umatnya. Dalam situasi yang sulit, dia datang menyertai kamu. Dalam situasi yang sulit, dia mengingatkan kamu semua. Ego eimi, me phobieste. Jangan takut. Jangan takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ini ada banyak pengalaman menjadi pendeta di desa dan banyak teman juga pendeta-pendeta kecil di desa-desa. Nah, suatu saat ada seorang pendeta yang terkenal besar dari kota, taruhlah dari kota Jakarta kemudian ke Jogja, mengadakan pertemuan semacam doa, kemudian pendeta-pendeta desa saya ajak, saya undang, saya kumpulkan, kemudian ada kesaksian, ada apa gitu. Kemudian pendeta kota ini kasihan dengan salah satu pendeta yang betul-betul di desa, sulit, dan tentunya miskin karena persembahan juga sedikit. Ini ngomong sama saya, itu kita sekali-sekali ajak makan yang enak, disuruh makan apa saja. Di sini ada enggak Pak Nur? Oh ada. Yang pasti yang apa itu all you can eat ya. Pokoknya makan sak bedahnya perut. Nanti dibayarin. Pendeta itu diajak ke
satu tempat restoran yang mewah, kemudian tetap milih itu, all you can eat. Silakan ambil Pak, silakan ambil, silakan ambil. Nah, dia itu ambilnya yang ya mungkin yang murah-murah gitu. Kemudian, Pak ini enak, ini ambil aja, ini ambil. Tapi dia takut, dia ragu. Kita ambil, tapi dia ragu. Kenapa? Ambil aja Pak, ini semua bisa. Kalau kamu mau makan semuanya bisa. Tapi dia ragu, dia takut. Dia pikirnya ini harganya berapa? Kok segini banyak, segini pasti mahal. Menjadi dia takut. Kenapa? Karena dia ngukur pendeta yang ngajak makan seperti dia. Jadi dia ketakutan. Tidak berani mengambil makanan yang ini, yang itu, kemudian dipaksa, ayo ambil. Tapi dia masih berpikir ini nanti habis berapa bisa jutaan ini, makan sebanyak ini. Gimana dia ketakutan seperti itu? Kenapa? Dia tidak mengenal pendeta itu. Dia hanya mengenal pendeta itu ya seperti dirinya. Yang hidupnya susah, yang hidupnya sulit. Ya. Tapi ternyata pendeta ini adalah pendeta yang terkenal, tapi dia juga punya usaha yang lain, sehingga hidupnya betul-betul berkelimpahan, sehingga dia membagi berkat itu kepada pendeta-pendeta yang ada di desa itu. Poin saya, pendeta yang kecil yang diajak makan itu, dia ketakutan, ini nanti habis berapa. Dia ketakutan, tidak berani ambil makanan-makanan yang enak dan banyak itu karena dia tidak kenal yang ngajak itu, dia tidak tahu yang ngajak itu, dan dia merasa yang ngajak itu seperti dirinya sehingga dia takut. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Para murid juga mungkin berpikir seperti itu. Yesus ini kan orang Nazaret. Ini jauh dari pantai, dia pasti tidak bisa berenang, apalagi melaut, dia tidak bisa. Siapa dia? Dia bilang, ego emi. Aku adalah aku. Aku adalah Yahweh. Aku adalah pencipta bumi langit dan segala isinya. Aku adalah yang memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah janji. Aku adalah aku, oleh karena itu jangan takut. Ombak gelombang menghantam kamu, iya saya tahu. Jangan takut. Corona dan macam-macam menghantam kehidupan kita sehingga pelayanan kita seperti ada batasan-batasannya. Situasi begitu sulit sehingga susah. Tapi siapa Tuhan? Ego ebi, me for pieste. Jangan takut. Aku adalah aku, pencipta bumi langit dan segala isinya. Pasti bisa menolong kita. Amin. Apa yang menjadikan kita takut? Apa yang membuat kita seperti tidak bergerak? Apa yang membuat kita seperti tidak mampu? Ya sudah. Siapa Tuhan? Dia adalah Haya Eser Haya. Ego emi. Me jangan beste takut. Me fobia gitu aja. Jangan fobia. Tuhan menolong kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, menarik lagi di ayat 21 bagi saya di situ. Ketika mereka ketakutan, kemudian Tuhan Yesus memperkenalkan diri, aku adalah Yahweh. Akhirnya mereka tenang. Dan bukan hanya mereka tenang, danau itu pun ditenangkan oleh Tuhan. Sehingga semua jadi tenang. Ombak gelombang yang begitu menghantam, Tuhan berkata, tenang, tenang. Angin topan yang memutar-mutar begini. Tuhan berkata, tenang, tenang, semuanya tenang, jadi calm dan tenang. Murid-murid juga tenang. Murid-murid juga, ya dia pencipta alam semesta, ya jelas semuanya tunduk kepadanya. Tenang. Tenang, mungkin tidak berani bertanya. Siapa engkau, tidak berani.
tenang, dan langsung saja ayat 21 berkata begini, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Lihat di sini, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Lihat di sini, begitu mereka tahu Yesus adalah ego emi tadi, dan semua terselesaikan, akhirnya, oke Tuhan, sekarang perahu kuserahkan kepadamu, nahodanya. Mungkin kan saya membayangkan Petrus pasti berkata, saya tadi nahodanya, enggak bisa apa-apa, hanya berjalan 2-3 mil. Itu kalau panjangnya danau itu 6 mil, itu hanya sepertiga dia bisa mampu. Dan ketika itu sudah mau tenggelam, akhirnya dia bilang, wah udahlah Tuhan, saya sekarang percaya Engkau adalah Hayah Eser Hayah Eser Hayah. Engkau adalah ego ini. Oke, sekarang perahu kuserahkan kepadamu. Mungkin Yohanes, Yakobus mungkin juga begitu. Akhirnya mereka menaikkan Tuhan ke perahu. Artinya nahoda yang menjadi jurumudi perahu itu untuk menyeberang ke Kapernaum itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tadi tanpa Yesus hanya muter-muter, hanya sepertiga dari danau bisa jalan. Sekarang bersama Tuhan Yesus naik perahu itu. Tuhan Yesus memegang kendali itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dikatakan seketika juga perahu itu sampai ke tujuan. Ini mujizat. Saya tidak tahu bagaimana bisa Tuhan Yesus masuk langsung sampai. Bagaimana Tuhan Yesus mengendalikan perahu itu langsung sampai, saya juga tidak tahu. Dan kita tidak sempat barangkali bertanya kepada Yohanes yang mencatat dulu ceritanya gimana. Pokoknya Yohanes hanya beritahu, begitu kami sadar Yesus masuk di dalam perahu itu, kendali saya serahkan kepada Yesus, kendali kami serahkan kepada Yesus, perahu itu sampai ke tujuan. Artinya apa? Tuhan tidak kewalahan dengan situasi apapun. Dia datang beserta. Tuhan tidak kewalahan dalam situasi apapun. Dia datang menunjukkan kuasanya, dia mampu mengendalikan. Tuhan tidak kewalahan apapun. Dia datang dan mengendalikan mereka dan sampai kepada tujuan yang mereka mau. Apa kerinduan kita sesuai dengan Tuhan? Para murid ke Kapernaum itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sebelumnya yang menyuruh seberangi danau dan pergi ke Kapernaum. Jadi kalau Tuhan yang menyuruh pasti sampai. Kalau tujuan kita sesuai dengan Tuhan pasti sampai. Dan ketika Tuhan dalam perahu itu sampai. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Musa, keluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa berkata, aku tidak bisa Tuhan. Apa dayaku? Tuhan tunjukkan kuasanya. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Coba lepas. Tongkat jadi ular. Tangkap, ditangkap. Jadi tongkat lagi. Dia masih takut. Nggak bisa. Ini bangsa yang tegar tengkuk. Belum lagi Firaun begitu kejam. Mana mungkin saya bisa mengeluarkan mereka. Tapi Tuhan berkata, kamu yang akan mengentaskan. Wah, saya nggak berani Tuhan. Coba masukkan tanganmu di dalam jubah itu. Dan keluar ada kusta. Waduh, ketakutan. Coba masukkan lagi. Keluarkan bangsa. Masih ketakutan. Saya tidak bisa ngomong. Saya omongannya itu mungkin bahasa Indonesia cedal. Karena terlalu berdebat itu akhirnya Tuhan berkata, oke kalau gitu kamu akan menjadi, aku akan mengangkat Harun untuk menjadi pendamping. Tapi poin saya, kalau Tuhan yang meminta,
keluarkan Israel dari Mesir, hantar mereka menuju ke Kanaan, pasti sampai. Kalau Tuhan yang memerintah murid-murid seberangi Danau Galilea ini, pergi ke Kapernaum, pasti sampai. Ada masalah? Iya. Ada halangan? Iya. Sedabrek halangan. Sejuta tantangan. Kesulitan pasti ada. Tapi kalau yang menyuruh Tuhan, pasti sampai. Oleh karena itu, jangan lagi berpikir Tuhan terlalu sibuk sehingga kita berkata, oh mungkin Tuhan berkata, sorry, saya terlalu sibuk, saya tidak urus sendirilah kamu. Tuhan tidak pernah berkata. Tuhan juga tidak kewalahan dengan media sosial yang seperti ini, situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, kemudian Tuhan kewalahan. Nah, dia selalu punya perhatian kepada miliknya. Dia beserta kepada miliknya karena dia adalah Immanuel. Dia adalah Yahweh yang Maha Kuasa, dia pencipta bumi langit dan segala isinya. Dia sanggup menolong situasi apapun, saudara. Tapi lebih daripada itu, dia akan memenuhi janjinya. Dia akan membawa kita kepada pantai emas yang sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sederhana, bahwa Tuhan tidak pernah kewalahan dengan situasi apapun di negeri ini, di dunia ini. Tuhan tidak pernah lupa kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan hadir dalam situasi apapun. Tuhan adalah Yahweh yang Maha Kuasa. Tuhan pasti bisa menolong kami. Tuhan adalah Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan, membawa kami kepada tujuan, membawa kami kepada pantai tujuan yang hakiki, yang Tuhan tetapkan bagi setiap anak. Makasih Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman ini di dalam setiap kami, dan buat kami dalam situasi apapun ingat bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan berkuasa atas alam semesta sehingga Dia bisa menolong kami. Tuhan bisa membawa kami kepada tujuan yang mulia itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih, saya kembalikan kepada Pak Gembala, Pak Ishak. Puji nama Tuhan, terima kasih buat pelayanan hari ini. Ada saatnya Bapak Ibu kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Ada saatnya hari ini Tuhan kami memberi yang terbaik. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan menghadiri ibadah kita. Bangkit berdiri buat Tuhan kita. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Mari sama-sama angkat tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Pengakuan kami di siang hari ini Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami tak akan goyah ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito MTH Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, pakai terus hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sebagai Ketua STTII Yogyakarta Tuhan, Engkau urapi hikmat, akal budi kebijaksanaan terus menjadi bagian hamba-Mu Tuhan, di dalam menjalankan tugas Bapak sebagai seorang dosen Tuhan, sebagai gembala jemaat. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Pagar perlindungan-Mu ajaib bagi keluarganya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau. Kami percaya kami semua diurapi oleh Engkau Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Bapak, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan yang mengikuti ibadah melalui Zoom maupun lewat streaming Tuhan. Engkau terus berkati kami, Engkau terus lindungi kami, Engkau terus berkati dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di siang hari ini Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik Tuhan, biar pengurapan Tuhan terus menjadi bagian buat mereka. Tim multimedia Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami Bapak. Kami berdoa memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Harjo bersama dengan 4 wakilnya Tuhan. Karayon kami Bapak Pendeta Budi Sastra,
Gembala jemaat kami di tempat ini, Bapak Pendeta Ishak Moses, Engkau berkati mereka dengan luar biasa. Pengurapan yang dari Tuhan terus menjadi bagian mereka. Pagar perlindungan-Mu ajaib bagi rumah tangga mereka, bagi keluarga besar mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan Engkau berikan buat mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil Bapa sungguh-sungguh itu bersumber daripada-Mu. Kami akan melihat dan mengalami bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati. Hadirat-Mu ada di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat dan mengalami penuhan yang besar terjadi di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kota di mana kami ada Bapa. Tuhan berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan buat kota kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di kota kami untuk memberkati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini, dan kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu yang kami dengar. Terima kasih buat pengurapan. Terima kasih buat jawaban doa. Kami akhiri ibadah hari ini. Kami pulang bawa berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat ini lagi sampai Maranatha. Yesus datang menyebut semua orang percaya, bahkan kekal selama-lamanya. Mari yang terima berkat Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.